Oke, jadi selamat pagi, kita lanjut ya. Jadi sebelumnya kan udah overview materi, sekarang kita akan membahas likuidasi bertahap tapi metode safe payment. Dia kan ada dua metode kan, bertahap safe payment dengan cash distribution plan. Nah, kita yang bahas sekarang di video ini adalah safe payment. Nah, langsung ke soalnya ya. Jadi ini adalah neraca saldo pada 31 Desember. Jadi dia ada ada aset di sisi debit, baru ada liabilitas dan ekuitas di sisi kredit, ya kan? Nah, baru proses likuidasinya ini ya, bisa dilihat di sini. Ini di likuidasinya. Nah, pertama kita disuruh menjawab bahwa buatlah analisis mengapa likuidasi ini dikategorikan bertahap. Jadi mengapa soal ini dikategorikan likuidasi bertahap? Dikarenakan, nah coba lihat, yang terjual itu apa aja? Jadi yang terjual itu inventory, AR, ya kan? Jadi inventory dengan AR ini terjual. Kemudian receivable to Cantika dia dikompensasi. Jadi yang aku warnain kuning ini dia nanti hilang. Hilang karena ada yang terjual, ada yang dikompensasi kan? Nah, sementara yang hijau, yang vehicle equipment building, coba lihat di soal. Ini nggak ada kan mereka vehicle equipment building. Jadi vehicle equipment building ini dia belum terjual. Nah, ya kan dia belum terjual, tapi walaupun mereka belum terjual, dia sudah disuruh ini. Dia sudah disuruh distribusi. Nah, jadi warna yang biru. Makanya di soal ini dia dikategorikan bertahap. Kenapa? Karena ada aset non-kas. Jadi ada aset non-kas yang belum terjual. Jadi belum terjual kan? Nah, belum terjual. Belum terjual, tapi dia sudah disuruh apa? Sudah disuruh distribusi. Itu yang dimaksud dengan bertahap gitu ya. Jadi teman-teman sekiranya bisa membedakan besok di soal nanti kapan dia pakai bertahap, kapan dia pakai cuma satu tahap. Nah, jadi satu tahap itu yang pertemuan minggu lalu, yang di video pertemuan minggu lalu. Oke ya. Jadi sekarang kita langsung masuk ke pembahasannya. Jadi pertama kita akan menyusun dulu ini. Kita akan menyusun dulu neracanya. Jadi kita susun neracanya. Ini aku udah susun ya neracanya. Ini teman-teman bisa lihat ya. Jadi cash, AR, sampai dia building. Nah ini yang aku tandain apa nih? Nah ini. Nah, dia saldo awalnya yang ini ya. Nah ini saldo awal. Nih saldo awal. Kemudian di sisi debit dia ada AP sampai kapital, bias kapital, ya kan? Dia saldo awalnya ini. Nah, ini teman-teman saldo awal ambil dari soal. Jadi saldo awal yang di sini. Jadi disalin ke Excel tapi dibentuk ini ya. Bentuk dia posisinya horizontal. Nah, jadi horizontal. Gitu. Kemudian kita mulai dari yang pertama. Bahwa inventory terjual ya 10.000 di atas nilai bukunya. Nah, ini kata. Jadi 10.000 di atas nilai bukunya. Nah, berarti inventorinya kan berapa ini? 30.000 kan? Ya kan? Berarti dia terjual senilai berapa? 40.000 karena kan 10.000 di atas nilai buku kan? Oke, jadi berarti inventory, ini inventory. Nah, ini inventory. Dia mendapat cash senilai 40.000 kan? Terjual 10.000 di atas nilai buku. Gitu. Nah, terus pasti ada pertanyaan. Loh itu ada selisih dong berarti. Selisih 10.000 kan dia? Nah, untung berarti selisih untung 10.000 kan? Nah, itu untung 10.000 itu kita akan alokasikan ke masing-masing partner. Nah, jadi alokasi, nah ini, jadi alokasi selisih dari inventory sold. Jadi dia 10.000 kan, berarti ke Cantika 30%, karena kan Cantika 30%. Nah, jadi 10.000 kali 30%, ini ya. Ke Aziza 20%, nah Aziza 20%, jadi 10.000 dikali 20%. Ke Dias 50%, jadi setengahnya. Jadi 10.000 dikali 50%. Nah, itu ya. Jadi itu adalah alokasi dari selisih penjualan inventory. Oke. Next. Jadi ini yang pertama selesai. Yang kedua, AR dilunasi. Nah, ini sebesar nilai nominalnya. Nah, jadi yang AR 25.000 itu dia dilunasi tapi sebesar nilai nominal. Berarti nggak ada untung rugi kan dia. Berarti pelunasan AR ini pelunasan AR dia 25.000. Nah, jadi 25.000. Nah, dia tidak ada untung rugi. Jadi nggak ada untung rugi ya.
Oke. Kemudian, nah ini bentar. Oke. Kemudian kita lanjut ke yang ketiga. Semua utang ke pihak luar dilunasi. Nah, jadi ingat ya, dia pelunasannya itu pelunasan utang itu diprioritaskan untuk utang eksternal. Jadi utang ke pihak luar. Jadi yang ini. Yang AP dengan NP. Nah, yang 18.000 dengan 12.000. Ya. Jadi, nah ini kita namain nih. Pelunasan utang ke pihak luar, dia yang AP 12.000, yang NP 18.000. Benar nggak? Ya, benar. Nah, ini ya. Jadi yang AP dilunasi 12.000, nah jadi dihapuskan AP-nya, NP-nya juga dilunasi senilai ini 18.000. Berarti dihapuskan. Oke. Nah, kemudian pelunasannya tentu membutuhkan ini kas kan. Jadi pelunasannya itu dia membutuhkan kas senilai 30.000. Jadi kas kita berkurang 30.000 ya. Kas berkurang 30.000 karena pelunasan AP dan NP. Kemudian lanjut, receivable to Cantika dikompensasi ke modalnya. Nah, ingat, jadi kan kalau dia ada receivable, tapi receivable yang ini dari partner ini, yang ke partner, maksudnya, yang 15.000 ini. Nah, dia pelunasannya itu kita nggak akan menerima kas ya, gitu. Jadi pelunasannya ini kita tidak menerima kas. Nah, ini ya. Jadi kita tidak menerima kas, tapi sebagai kompensasinya modalnya si partner, dalam hal ini si Cantika. Nah, jadi Cantika, dia akan berkurang senilai 15.000. Gitu. Jadi kita nggak akan jadi si partnership nggak akan menerima kas, jadi menerima kas nggak ada. Cuman sebagai gantinya nanti saldo modal si Cantika berkurang senilai 15.000. Nah, ini ya. Itu kalau misalnya ada receivable ke partner. Ini udah dijelasin juga sih minggu lalu. Kemudian akan disisihkan kas nilai 16.000 untuk biaya kontingensi. Nah, ini kita nggak masukin dulu di sini ya, karena ini nanti dia masuknya kemana? Ke apa istilahnya? Schedule save payment. Nah, jadi dia akan masuk ke schedule save payment. Yang kontingensi itu ya. Kemudian, nah ini saldo kas didistribusikan. Nah, ini saldo kas didistribusikan. Nah, kita akan membuat yang namanya ini. Oh, tunggu. Kita membuat dulu ini. Kan dia sudah disuruh distribusi saldo kas. Nah, berarti kita akan membuat dulu ini. Saldo kas sebelum alokasi kas. Jadi saldo sebelum alokasi kas tinggal dijumlahin sih. Nah, jadi jumlahinnya berarti kasnya itu ada 135.000 ya kan? Airnya habis, inventorinya juga habis kan terjual. Receivable to Cantika juga habis karena udah dikompensasi. Nah, ini yang penting nih. Mereka bertiga, vehicle, equipment, dengan building, dia masih ada sisa. Nah, tadi kan belum terjual mereka bertiga ini, jadi masih ada sisa. Nah, sementara di sisi kredit, nah itu saldo sisanya, saldo sebelum alokasi kas, itu AP udah habis, udah dilunasikan AP, pihak eksternal kan. NP juga udah dilunasi tadi. Nah, payable from Aziza dia belum dilunasi. Nah, ini, kemudian modalnya. Nah, modalnya adalah dijumlahin ya modalnya. Jadi Cantika itu 128. Nah, modal terbarunya dia. Aziza 22.000, kemudian Dias 170.000. Ya, oke. Nah, ini kan udah ya. Jadi kita udah dapat saldo sebelum alokasi kas. Baru kita akan membuat yang namanya schedule save payment. Nah, jadi kita akan disuruh buat schedule save payment. Caranya gimana? Pertama, kita salin dulu saldo modal mereka bertiga. Nah, jadi saldo modal, tapi saldo modal yang sebelum alokasi kas ya, yang ini 170, 22 dengan 128. Nah, itu ya. Jadi bukan saldo modal awal sekali, tapi saldo modal yang ini sebelum alokasi kas. Jadi saldo modal yang ini 128, 22, 170. Dan mereka bertiga. Kemudian, nah kita akan jadi ada yang disebut dengan pertama, jadi ada yang disebut dengan pada metode save payment ya. Nah, jadi ada yang disebut save payment. Apa istilahnya schedule? Nah, kita ada yang disebut pertama adalah namanya possible loss dari yang ini, yang aset non-cash yang belum terjual. Nah, jadi possible loss dari aset non-cash yang belum terjual, dia senilai berapa? Senilai bukunya.
Nah, jadi senilai bukunya nih teman-teman. Jadi possible loss yang pertama ini ya. Possible loss yang pertama adalah possible loss dari yang ini. Ini aku warnain hijau biar kelihatan. Nah, ini. Aku zoom sedikit. Nah, ini ya. Jadi possible loss yang pertama adalah possible loss dari aset non-cash yang belum terjual. Nah, senilai apa? Ingat, senilai bukunya. Nah, jadi senilai bukunya berarti teman-teman total yang ini. Yang ini. Nah, ini. Ya, jadi 75.000 yang mereka yang belum terjual tadi ini kan vehicle equipment building 75.000, 50.000, 80.000. Nah, itu possible loss yang pertama. Jadi senilai ini ya, senilai bukunya. Nah, ini. Senilai bukunya. Nah, jadi senilai buku. Nah, dia akan dialokasikan berdasarkan persentase. Jadi alokasinya adalah ya. Nah, alokasinya si Cantika dia dapat 30%. Nah, 30% dikali minus 205.000. Nah, Aziza dia dapat 20% dikali minus 250.000 dan Dias dapat 50%. Nah, jadi 50% dikali minus 205.000. Oke, itu possible loss yang pertama. Possible loss yang kedua, yang ini yang tadi aku bilang yang ada kontingensi. Nah, jadi kalau dia bilang di soalnya ada kontingensi yang mana tuh yang ini? Nah, ini akan disisihkan senilai 16.000 untuk biaya kontingensi. Nah, si 16.000 itu akan menjadi possible loss-nya. Nah, jadi possible loss yang kedua adalah possible loss dari kontingensi. Nah, itu senilai berapa? Itu adalah senilai minus 16.000 ya. Nah, jadi minus 16.000 dia. Nah, dia dialokasikan sama. Jadi alokasikannya si Cantika dia dapat 30%, si Aziza dia dapat 20%, kemudian si Dias dia dapat 50%. Nah, ini ya. Jadi senilai kontingensi. Kemudian yang ketiga, coba teman-teman lihat, ini kan payable from Aziza. Dia kan pas saldo sebelum alokasi kas itu masih ada kan. Jadi payable from Aziza ini dia payable from partner ini kan si Aziza, dia kan belum lunas kan ini 20.000. Nah, itu kita lunasin dulu. Jadi di save payment. Jadi diperhitungkan, bukan dilunasin sih, sorry. Diperhitungkan. Nah, diperhitungkan. Nah, dia apa? Dia akan menambah. Ingat kalau payable from partner dia nanti akan menambah ini, menambah saldo modal. Jadi dia kebalikan dari receivable to partner ya. Jadi kalau payable from partner dia menambah saldo modal si partner. Nah, senilai berapa? Berarti ini 20.000 kan? Gitu. Dan semuanya itu dialokasikan ke Aziza karena dia yang punya payable kan. Aziza 20.000 ya. Oke. Terus, nah, udah kan? Nah, kita total. Jadi kita total nih, total. Nah, ya kan? Nah, berarti sementara aja. Nah, modal sementara ini ya, ada yang 61, ada yang minus 2.200, ada yang 59.500. Nah, teman-teman lihat, di sini ada nggak saldo yang minus? Ada, yang milik si Aziza. Jadi si Aziza yang aku tandain ini, nah ini biru ini, dia minus 2.200. Nah, itu harus dialokasikan dulu, jadi didefisiensikan. Nah, jadi namanya alokasi defisiensi modal. Jadi yang minus 2.200 itu, nah ini minus 2.200, kita alokasikan ke Cantika, itu senilai berapa? Senilai 2.000 minus 2.200 dikali 30/80. Mungkin yang bertanya, kenapa 30/80? Nah, 30/80 itu didapat dari kapitalnya si Cantika kan 30. Kapital si Dias 50. Berarti mereka berdua kalau di total 80. Nah, karena dialokasikannya ke mereka berdua. Jadi ke Cantika sama ke Dias. Nah, gitu. Jadi dialokasikan cuma ke mereka berdua. Makanya dia 30/80. Nah, berarti si Dias adalah 50/80. Ya kan? Jadi 50 ini per 80. Nah, kemudian si Aziza dia habis. Ya kan? Jadi dia habis ininya. Saldo kapitalnya. Nah, berarti, nah ini, alokasi kasnya kita tinggal total. Nah, si Cantika dia dapat 60.875,
si Aziza dia 0 karena habis dia. Ya kan habis kan? Habis udah dialokasi defisiensinya tadi. Nah, si Dias baru dia dapat 58.125. Nah, ini adalah alokasi kasnya gitu. Alokasi kas distribusi kasnya gitu. Nah, sekarang kita ke apa? Jadi udah kan selesai. Jadi schedule distribusi save payment. Nah, schedule distribusi save payment udah selesai. Sekarang kita ke buat jurnal yang diperlukan. Oke, jadi kita akan membuat jurnal yang diperlukan. Nah, sekarang kita ke penjurnalannya. Jadi penjurnalannya yang pertama adalah penjualan inventory ya. Jadi penjualan inventory dia dia pasti menerima kas kan tadi, menerima kas senilai berapa? 10.000 di atas nilai bukunya kan. Berarti 40.000 nih cash yang diterima. Ini bisa ambil dari sini juga yang mana sih tadi dia. Yang ini 40.000 ya inventory sold. Nah, terus dia kan inventory kas yang diterima 40.000 tapi inventory yang habis itu cuma 30.000 kan yang dihapuskan kan. Nah, itu nanti selisihnya kan tadi kita udah hitung dialokasikan ke masing-masing partner sesuai dengan proporsi. Nah, ini yang 3.000, 2.000, 5.000 itu yang ini tadi. Nah, sini dia. Nah, ini yang 3.000, 2.000, 5.000. Alokasi selisih dari inventory sold. Kedua, kita kan tadi melunasi apa? Melunasi air ya. Nah, tapi air enak. Airnya itu senilai nominal kan tadi. Nah, jadi air itu tadi dilunasi sebesar nominal. Nah, berarti langsung kas pada AR 25.000. Ini nominalnya ya. Nominalnya mana? Ini 25.000 AR. Baru yang ketiga kita ada pelunasan external liability. Jadi external liability itu yang utang tapi utangnya yang dari apa? Dari pihak luar. Nah, jadi utang yang dari pihak luar itu yang ini ya, NP sama AP. Nah, ini jadi NP sama AP 12.000 dengan 18.000 itu kan dilunasi. Nah, berarti NP dengan AP-nya habis ya. Habis 18.000 dengan 12.000. Nah, kita mengeluarkan kas 30.000. Itu, jadi tinggal dijumlahin. Baru ada kompensasi receivable to Cantika kan ini yang ini. Receivable to Cantika dikompensasi. Jadi receivable to Cantikanya dihapus, ini dihapus senilai 15.000 ya. 15.000 mana dia? Ini ya 15.000 ini. Dihapuskan dia receivable to Cantika. Tapi sebagai gantinya kita nggak mendapat kas kan, cuma sebagai gantinya dikompensasikan ke kapitalnya si Cantika. Baru yang terakhir ada distribusi kas. Nah, distribusi kas itu setelah yang ini, yang kita buat schedule save payment. Nah, jadi schedule save payment yang ini kan alokasi kasnya ini. Cantika 60.000 sekian, Aziza nggak dapat kas, dia 50.000 sekian. Nah, itu yang ini. Jadi, nah ini ya. Jadi Cantika 60.000 sekian, Aziza nggak mendapat kas, dia 50.000 sekian. Pada kas 119.000. Oke, jadi untuk video kali ini, nah video kali ini kita udah selesai. Kita akan bertemu di video selanjutnya, yaitu terkait dengan cash distribution plan. Oke.